Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi ke-9 setelah UTS, yaitu triple intervention dalam melemahnya rupiah. Jadi kan kita tahu bahwa selama 2020, terutama di masa pandemi ini ya, tren rupiah itu adalah melemah, dan value nilai rupiah itu trennya sepanjang tahun ini adalah terus menurun. Walaupun memang ada beberapa case ketika rupiah itu naik, tapi trennya adalah memang melemah sepanjang tahun. Nah, di sini kita membahas mengenai kebijakan pemerintah, khususnya Bank Indonesia, untuk menanggulangi melemahnya rupiah, yaitu khususnya adalah kebijakan triple intervention. Nah, sebelumnya akan saya kasih lihat dulu ya tentang rupiah hari ini. Jadi nilai rupiah yang terbaru itu adalah 14.040 rupiah. Jadi sebelumnya mungkin kita sudah pernah khawatir bahwa rupiah akan mencapai ke angka 19.000 atau 20.000 ya. Kabar baiknya saat ini rupiah ada di 14.000 dan bahkan kemungkinan bisa terus menurun seperti itu. Karena kemarin waktu Oktober kan masih 14.500, 14.450. Nah, sekarang bulan November itu kita mencapai 14.040. Nah, di sini kita lihat, ini saya pilih durasinya 1 month atau 1 bulan. Trennya itu cenderung stabil, tetapi ada penurunan gitu ya. Di sini di akhir bulan Oktober hingga saat ini, hingga awal-awal bulan November, itu rupiah menurun drastis. Kemudian kita lihat di sini ada penguatan sedikit di beberapa hari ini. Seperti itu. Nah, kemudian saya bahas dulu mengenai kebijakan apa itu triple intervention. Jadi sesuai dengan namanya, triple intervention itu adalah kebijakan intervensi pemerintah, khususnya Bank Indonesia, di 3 hal. Yang pertama adalah intervensi langsung di pasar spot falas atau valuta asing. Yang kedua adalah intervensi di pasar derivatif falas domestik. Dan yang ketiga adalah intervensi pembelian SBN atau surat berharga negara yang sudah dibeli asing, seperti itu. Jadi saya jelaskan dulu intervensi yang pertama, yaitu intervensi pasar spot falas. Jadi saya review dulu, apa maksudnya pasar spot? Jadi pasar spot itu adalah pasar yang pembelian atau penjualannya itu dibayar atau dibeli gitu ya, secara on the spot atau tunai. Jadi di sini pasar spot itu macam-macam, nggak cuma falas, ada pasar, nggak cuma mata uang ya, ada pasar surat berharga seperti obligasi dan lain sebagainya yang pembeliannya itu atau penjualannya itu pembayarannya tunai. Nah, di sini yang dipilih BI untuk menekan laju pelemahan rupiah itu adalah pasar spot falas atau valuta asing. Nah, bagaimana cara BI menahan melemahnya rupiah ini dengan pasar spot falas? Jadi caranya adalah menjual falas di pasar spot. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah pemerintah atau BI itu menjual mata uang negara lain di pasar spot. Jadi itu tujuannya adalah menahan laju rupiah agar tidak semakin menurun. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalian harus paham dulu prinsip mata uang. Prinsip mata uang, semakin mata uang itu, entah itu rupiah, dolar, baht, Korean won, lalala ya, semakin mata uang itu diminati oleh orang, yaitu banyak yang beli gitu ya, maka nilainya akan semakin meningkat. Sebaliknya, semakin mata uang itu nggak laku, banyak yang jual dan nggak banyak yang pengen, maka nilai mata uang itu akan semakin turun. High demand, maka high price gitu ya. Nah, di sini kita menahan nilai rupiah itu agar nggak semakin melemah, maka kita tidak membeli mata uang asing atau kita menjual falas di pasar spot seperti itu. Kemudian yang kedua adalah intervensi pasar derivatif falas domestik. Nah, di sini ada istilah DNDF atau domestic non deliverable forward. Itu maksudnya adalah forward itu kan sebuah instrumen keuangan yang tidak on the spot alias, dan yang derivatif gitu maksudnya. Jadi yang derivatif itu produk turunan gitu ya. Jadi bukan produk pertama. Nah, di sini
intervensi pasar derivatif falas domestik itu bisa dilakukan dengan cara lelang transaksi DNDF. Jadi mungkin di sini kalian agak bingung sedikit, jadi saya review dulu. Yang dimaksud dengan DNDF itu adalah non-derivative non-deliverable forward tadi, itu adalah transaksi derivatif falas terhadap rupiah berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik. Jadi maksudnya gini, pertama saya jelaskan dulu maksudnya produk derivatif. Produk derivatif itu adalah produk turunan dari produk pertama. Maksudnya produk pertama itu apa? Jadi produk pertama itu seperti instrumen keuangan kayak misalnya saham, obligasi, kemudian falas, itu semua adalah instrumen pertama. Instrumen turunannya itu apa? Jadi forward sama option dari instrumen pertama. Nah, forward atau option itu adalah jadi maksudnya produk derivatif itu adalah instrumen yang bisa diperjualbelikan di pasar keuangan, tapi dia bukan instrumen sebenarnya. Kayak misalnya saya kasih contoh ya, selain di luar keuangan, misal saya punya barang nih, makanan, katakanlah roti. Nah, ketika saya menjual roti kepada orang lain, itu adalah produk pertama. Nah, kemudian saya menjual roti ke si A. Jadi si A punya hak membeli roti dari saya. Nah, kemudian ada si B lewat, si B ini lapar, dia pingin roti. Nah, karena dia nggak bisa beli ke saya, karena saya udah terlanjur mau jual ke si B, karena si B nggak bisa beli roti ke saya, karena saya sudah terlanjur mau jual ke si A, akhirnya si B ini beli hak untuk membeli roti dari saya tadi ke si A. Nah, ini yang dimaksud dengan produk turunan. Produk turunan itu adalah bukan barang yang aslinya, itu bukan yang diperjualbelikan, tapi yang diperjualbelikan itu adalah hak untuk membeli barang asli, seperti itu. Nah, di pasar derivatif ini ada yang diperjualbelikan, produk derivatifnya adalah turunannya falas, turunannya obligasi, kemudian turunannya SUN atau surat utang negara. Turunannya itu maksudnya adalah hak untuk membeli falas, hak untuk membeli obligasi, kemudian hak untuk membeli SUN tadi. Nah, hak-hak inilah yang akhirnya dilelang di pasar derivatif falas domestik. Seperti itu ya. Nah, jadi lelang produk-produk ini diyakini oleh BI dapat melindungi risiko nilai tukar rupiah. Jadi dapat mencegah nilai tukar rupiah itu semakin menurun, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah intervensi pembelian SBN. Nah, di sini SBN itu adalah surat berharga negara. Salah satunya adalah SUN, yaitu surat utang negara. Jadi SBN ini nggak cuma SUN, ada SBI, sertifikat Bank Indonesia, macam-macam. Pokoknya segala macam surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti itu ya. Nah, di sini alokasi dana yang dikeluarkan oleh BI kita setiap bulan dalam rangka membeli SBN ini adalah 50 triliun. Bayangkan dari Januari hingga November kira-kira berapa sudah yang dikeluarkan pemerintah, gitu ya. Kemudian kita lihat apakah ada efeknya. Ternyata ada. Jadi yield SBN dari 6,56% itu sekarang sudah naik menjadi 6,95%. Maksudnya naiknya yield ini apa? Jadi ketika yield itu adalah persenan diskonto, maksudnya persenan yang ada di lembar kertas SBN-nya gitu ya, yang harus dibayarkan gitu ya. Jadi yield ini jika ada kenaikan itu maksudnya adalah adanya pelepasan oleh asing. Nah, di sini masuk akal ya, karena kita berniat membeli kembali semua SBN yang tadinya udah dijual oleh asing atau tadinya dibeli oleh asing, kita beli lagi, maka dengan adanya pembelian besar-besaran ini, maka yieldnya pasti akan naik, seperti itu. Walaupun memang dengan kita membeli surat berharga negara ini akan ada ekspektasi inflasi yang meningkat. Cuman di sini yang kita kejar bukan inflasinya, bukan pengendalian inflasi. Karena sepanjang 2020 ini rate inflasi itu cenderung stabil, tapi yang di sini yang kita kejar adalah mitigasi risiko dari nilai tukar rupiahnya. Nah, kemudian bagaimana dampak dari election di US kemarin dengan melemahnya rupiah.
Jadi di sini mau saya jelaskan ya prediksi rupiah oleh para pakar ekonomi di era presidensial Joe Biden. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin ya, kemarin kan sempat ada election atau ada pemilu di Amerika Serikat. Ada dua calon. Yang pertama dari Partai Republik yaitu Trump, mantan presiden sebelumnya ya. Kemudian calon baru dari Partai Demokrat yaitu Joe Biden. Nah, di sini mereka memiliki dua jenis kebijakan yang berbeda yang diusung, sehingga jika salah satu naik itu otomatis dampaknya terhadap Indonesia, terutama rupiah itu akan berbeda. Nah, di sini karena sudah keluar pemenangnya yaitu Joe Biden, di sini kira-kira ada dua macam prediksi. Yang pertama, rupiah menguat. Rupiah menguat dalam artian dolarnya melemah. Nah, di sini selain dolar melemah, rupiah menguat itu juga dikarenakan oleh adanya aliran dana asing masuk. Jadi banyak investor yang istilahnya bukan melarikan diri, mengalihkan investasinya yang tadinya biasanya investasi ke Amerika, mereka mengalihkan investasinya itu ke Indonesia. Makanya rupiah menguat. Nah, kemudian prediksi kedua itu adalah Indonesia menjadi juara mata uang Asia. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kalian melihat hubungan antara mata-mata uang Asia dengan dolar, Indonesia itu ada di nomor 1. Cuman beberapa hari ini Indonesia agak sedikit tergeser oleh Korean won, oleh Korea Selatan ya. Nah, jadi di sini maksudnya juara mata uang Asia itu adalah penguatan nilai rupiah terhadap dolar itu paling tinggi di antara mata uang Asia lainnya. Bahkan kita mengalahkan seperti baht, mengalahkan seperti ringgit Malaysia dan lain sebagainya. Nah, di sini yang khusus yang nomor 1 dan nomor 2 ya, memang ini tidak hanya menjadi prediksi tapi sudah terrealisasi gitu ya dari beberapa hari ini. Namun untuk kedepannya itu diprediksi akan terus terjadi seperti itu. Sekian materi hari ini, materi pertemuan ke-9 yaitu tentang melemahnya rupiah dan apa yang dilakukan BI untuk menanggulangi hal tersebut, yaitu triple intervention. Jadi kalau misalnya kalian ingat, triple intervention ini tidak hanya dilakukan BI di tahun ini saja, tapi sudah pernah dilakukan ketika 2018 lalu. Misalnya kalian ingat ya, kan tahun-tahun yang lalu 2018 memang sempat menurun, 2017 memang sempat ada pelemahan laju ekonomi juga, sempat ada pelemahan rupiah juga 2018. Nah, tahun itu juga sempat dilakukan triple intervention, dan yang dilakukan juga cenderung sama, yaitu masuk ke DNDF untuk melelang instrumen derivatif yang ada di pasar tersebut, dan itu juga sudah berhasil dilakukan. Bedanya adalah ketika tahun 2018 salah satu step yang dilakukan oleh BI atau Indonesia itu adalah bekerja sama dengan dua pasar di Asia, yaitu dengan pasar falasnya Thailand dan satunya adalah pasar falasnya Malaysia. Jadi seperti kong kali kong istilahnya gitu ya, kong kali kong yang legal, yaitu kita kerjasama dengan kedua pasar itu untuk saling beli mata uang dan saling lelang mata uang, tapi dengan tidak menggunakan US dollar, tapi dengan menggunakan mata uang satu sama lain. Jadi agar tidak meningkatkan demand kepada dolar dan agar tidak semakin melemahkan mata uang kita masing-masing seperti itu ya. Nah, sahabat sini, terima kasih. Semoga dapat dipahami sedikit penjelasan dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.